percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Salve sahabat Katoliko Keren, kembali lagi dalam channel YouTube Katoliko Keren. Pada kesempatan kali ini kita sudah bertemu dengan Romo Alphonse Polo. Salve Romo. Salve Putra. Iya, gimana kabarnya Romo? Luar biasa, sehat selalu. Luar biasa. Dan sahabat Katoliko Keren, saat ini saya sudah juga berada di Gereja Katolik Paroki Santo Silvester Pecatu Bali yang ada di Kabupaten Badung, dan kita akan ngobrol-ngobrol santai nih dengan Romo Alphonse seputar dengan channel YouTube dari Romo dan juga bagaimana sih perjalanan dari Romo hingga akhirnya begituan Romo sekarang sudah silver play button juga Romo ya. Dan kita akan mengenal lebih dekat seperti apa sih perjuangan dan juga tantangan Romo dalam mewarta di dunia digital. Romo boleh diceritakan nggak Romo, ini channel Romo itu kan sudah dikenal banyak nih apalagi oleh sahabat Katoliko Keren itu. Bagaimana sih perjalanan awal dari Romo membangun channel tersebut? Silakan. Jujur saya Putra awal itu tidak tahu itu YouTube itu bagaimana. Iya. Terus ini ada yang bilang waktu awal itu, Romo buatin ini channel YouTube. Terus saya bilang, bagaimana tuh? Ya kamu buatin. Iya. Terus ada yang buatin. Terus waktu itu kadang ada video-video yang orang share itu, Iya. kemudian itu ini saya lihat ini kok bagus, biar nanti suatu saat masukin, biar arsip suatu saat kalau mau buka lagi. Iya. Biar ini bisa mudah dicari. Terus setelah itu tiba-tiba pandemi. Iya. Pandemi kan lagi kacau itu tuh, orang umat saya itu banyak yang di PHK, kan semua kan di pariwisata kan Putra. Kemudian banyak yang di PHK semuanya itu pada ini. Kemudian saya masuk di doa di ruang adorasi di depan. Kemudian ini doa. Kemudian pulang keluar dari ruang adorasi, saya duduk main keyboard sambil saya dengung-dengung lagu. Kemudian akhirnya saya buat satu lagu, saya ambil poin, tulis lagu yang lagunya Yesus Andalan Kami, lagu saya pertama, ciptaan saya yang pertama, Yesus Andalan Kami. Kemudian saya langsung minta ada ini Kiki Avandi, Kiki, mari kita fixkan lagu ini, kita buat musiknya yang bagus, supaya kita upload di YouTube, supaya ini umat dengan lagu ini bisa menguatkan umat di tengah pandemi yang lagi sulit ini. Kemudian akhirnya di upload lagu itu Yesus Andalan Kami, lagu saya yang pertama di YouTube yang channel saya. Awalnya hanya lagu ya Romo ya. Ya awalnya hanya file-file yang kalau orang kirim video yang saya lihat bagus, upload di situ biar jadi ini kenangan kan, atau ini arsip begitu, suatu saat bisa dinonton lagi. Akhirnya upload yang ini lagu Yesus Andalan Kami itu. Mulai situ, dalam waktu yang singkat itu yang nonton begitu banyak. Banyak Romo ya. Banyak sampai ribuan yang nonton lagu itu dalam satu malam saja itu. Kemudian ya sudah. Buat lagu, tambah beberapa lagu. Bersamaan dengan itu ada teman saya Romo Yomi, dia jatuh sakit, kemudian dalam waktu yang singkat meninggal, cuma 1 bulan begitu meninggal, bukan COVID sih, ada penyakit lain. Kemudian saya bilang, saya duduk merenung, ya suatu saat meninggal, biar upload lagu. Ketika kenangan, orang ingat Romo Alphonse bisa buka lagu-lagu Romo Alphonse, bisa dengar kenangan kepada Romo Alphonse yang sudah meninggal suatu saat begitu. Akhirnya saya buat lagu terus, beberapa lagu ciptaan saya. Kemudian akhirnya saya minta Keke Adiba untuk kami duet sama-sama, kami nyanyi sama-sama. Kemudian setelah itu beberapa lagu saya diupload. Kemudian saya dikirimi video yang waktu itu ada pendeta yang ngomong tentang ini pernyataan Paus bahwa seolah-olah Paus itu membenarkan LGBT. Kemudian saya lihat ini kok ngacau ngomongnya. Kemudian saya ada yang bilang, Romo tanggapi,
reaction gitu ya, bereaction Romo ya. begitu supaya meluruskan. Iya, meluruskan. Akhirnya saya buatlah pernyataan saya, Iya. tanggapan saya atas pernyataan pendeta tentang ini paus itu. Iya. Dan ternyata banyak yang nonton Booming, itu, Romo booming ya. kan, viralkan itu, Banyak yang nonton. video itu. Kemudian akhirnya banyak yang bilang, ya Romo coba terus ini Iya. itu meluruskan ajaran Katolik yang ketika orang ngomong tentang Katolik yang tidak benar, Romo tanggapi biar meluruskan, ya, Romo begitu, ya. biar Tuduhan gitu ya, Romo itu, ya. supaya ini umat tidak terpengaruh atau umat jangan mikirnya Bahkan goyah imannya goyah mungkin ya, Romo imannya ya. itu. Makanya akhirnya saya terpanggil untuk ya mungkin perlu ada romo-romo yang berani untuk Iya. meluruskan apa yang tidak benar yang dikatakan oleh mereka yang bukan seiman dengan kita. Iya. Kita yang seiman saja kadang iman kita belum tentu tahu, apalagi mereka yang dari luar yang mau ngomong tentang iman kita. Tentu tidak seperti yang kita imanikan. Maka saya terpanggil untuk menanggapi. Kadang disebut ini Romo Alphonse itu ini apologet Katolik. Iya, apologet Romo. Kemudian akhirnya dalam perjalanan saya lihat komen-komen itu ketika saya ngomong sesuatu tentang hal yang menurut kami para Romo yang sudah kaya belajarnya yang lebih di tingkat atas itu, ternyata hal-hal yang mendasar tentang iman Katolik itu banyak umat yang kurang ngerti. Ya, Romo. Akhirnya saya terpanggil ya dengan media sosial ini kita bisa memberikan katekese sederhana kepada umat yang demikian. Umat-umat sederhana yang mungkin selama ini yang menurut kita itu seolah-olah mereka sudah tahu, ternyata belum tahu, bisa semakin memahami dengan benar iman Katolik itu. Akhirnya berkembang terus sampai sekarang. Iya, puji Tuhan, dan sudah mendapat silver play button nih teman-teman. Oke, luar biasa Romo. Romo dalam menjalankan sebuah channel itu tentu tidak mudah kan Romo? Betul. Ya. Boleh Romo ceritakan nggak Romo suka duka Romo selama menjalankan channel YouTube Romo? Sukanya gimana, dukanya gimana? Mungkin bagi-bagi waktu atau gimana? Sukanya itu bahwa dengan channel saya ini bisa meneguhkan iman umat, begitu banyak orang yang dikuatkan dalam iman. Itu sukanya ketika kita merasa ya apa yang saya sampaikan itu meneguhkan iman umat. Nah, itu membawa kebanggaan, suka atas apa yang kita katakan atau katekes yang kita berikan itu. Tantangannya, tentu tantangan saya yang pertama waktu Romo. ya, karena dengan kesibukan tugas pelayanan yang ada dengan berbagai macam tugas yang harus saya jalankan, waktu untuk konsisten membuat video itu jarang, tidak konsisten. Iya. Ya, kalau lihat saja kadang video saya itu seminggu ada, kadang tidak ada, beberapa minggu lagi baru ada lagi. Ya itu tantangan pertama waktu. Yang berikut selain waktu, mungkin juga karena kadang ada saat dimana semangat, antusias buat video, kadang ada saat jenuh, malas. Ya, bukan malas sih, tapi jenuh. Kadang karena kesibukan, kecapean, akhirnya lelah gitu, kejenuhan sehingga kejenuhan itu akhirnya membuat tidak konsisten untuk membuat video. Iya. Rasa itu saja yang menjadi tantangannya Romo tantangan ya. itu. Iya, luar biasa Romo. Oh ya, mungkin di sini sahabat Katolik Keren belum ada yang subscribe nih. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube dari Romo Alphonse. Nanti kita akan lampirkan link channel Romo di deskripsi video atau juga di pin komentar. Romo, tadi menarik sekali bahwa Romo itu terpanggil nih mewarta di dunia digital karena ada begitu banyak tuduhan-tuduhan yang ada, kekeliruan-kekeliruan dari saudara-saudara kita yang bukan Katolik dan lain sebagainya itu. Kalau menurut Romo sendiri, apakah dengan tuduhan-tuduhan tersebut membuat kita semakin down, membuat kita semakin terpuruk, atau justru itu bisa membuat kita, wah ini kesempatan kita nih untuk mempertanggungjawabkan iman kita, seperti yang dikit Petrus ya Romo, 1 Petrus itu kan kita harus bersiap sedialah memberikan pertanggungjawaban iman kan Romo. Kalau Romo sendiri gimana? Kalau ada tuduhan-tuduhan, karena
banyak banget umat Katolik nih Romo yang wah imannya diserang, kalian gini. Akhirnya ada yang sampai gue dan lain sebagainya. Itu kita harus gimana sih Romo gitu? Iya. Kalau saya melihat itu, pertama dari umat yang imannya sudah kuat, itu tidak mudah tergoyahkan. Ya, dan begitu banyak orang sudah ngerti, sehingga tidak mudah tergoyahkan. Hanya seringkali mungkin umat yang ketika dalam keadaan kesulitan, masalah hidup yang ini, kemudian ketika ada yang mempengaruhi begitu, dan bisa saja ada satu dua yang terpengaruh atau goyah imannya. Tetapi saya lihat bahwa dengan tuduhan-tuduhan atau apa itu, mayoritas umat Katolik itu justru semakin kuat dalam iman. Itu Putra. Jadi semakin kuat, semakin kuat malah itu, semakin kuat. Dan ini yang kita harapkan, bahwa umat harus jangan terpengaruh dengan provokasi ataupun ajaran-ajaran sesat yang ada sehingga menggoyahkan iman. Harus yakin akan iman dalam gereja, iman akan Kristus dalam gereja Katolik. Dan gereja Katolik adalah gereja induk. Dan ajaran yang diajarkan oleh gereja itu adalah ajaran yang betul-betul kita terima dari ajaran para rasul, dan harus yakin akan kebenaran iman akan Kristus dalam gereja Katolik. Gereja Katolik, iya, luar biasa Romo. Dan Romo, tak terasa sharing kita sudah akan selesai nih Romo. Romo mungkin ingin memberikan pesan kepada sahabat Katolik keren atau juga umat Katolik Indonesia yang lagi nonton, mungkin ya khususnya ada yang ingin terjun nih Romo mewarta di dunia digital, mereka ingin mengikuti jejak seperti Romo, tapi ada yang bilang, waduh saya pengen nih mewarta di dunia digital, tapi nggak bisa gitu, saya nggak mampu, saya bingung mulai dari mana gitu-gitu, takut komentar netizen gini dan lain sebagainya, dan itu gimana Romo? Boleh Romo mungkin? Hai sahabatku keren, kita mengapresiasi putra yang luar biasa, hadirnya Katolikku keren yang sungguh luar biasa dan menjadi berkat bagi begitu banyak umat. Maka semoga channel Katolikku keren semakin keren. Amin. Itu. Dan kita harapkan juga ada baik para imam maupun para awam yang mau berani untuk terjun di dunia digital dalam pewartaan, entah pewartaan iman ataupun apapun. Kalau memulai sesuatu di YouTube itu mulai dari apa yang menjadi bakatmu, menjadi hobimu, menjadi ketertarikanmu. Yang demikian itu akan lama-lama terus berkembang. Jangan takut untuk terjun dalam dunia media sosial. Dan dalam media sosial jangan takut jangan mudah goyah tentang komen-komen netizen. Tentu banyak komen. Betul Romo, banyak komen. Itu harus anggaplah ada yang bersifat membangun, ada yang tidak. Kita terima semua hal itu sebagai hal positif yang memotivasi untuk terus maju, memacu kita untuk terus maju. Maka semoga ada muncul begitu banyak orang yang memanfaatkan dunia digital ini untuk pewartaan iman dan atau pewartaan sharing kehidupan dan semacamnya untuk menguatkan banyak orang. Iya, luar biasa Romo. Dan tentunya seperti yang sudah dijelaskan oleh Romo, kita harus terus mencintai proses hingga akhirnya pasti proses itu akan membuahkan hasil ya. Buktinya Romo sekarang juga sudah puji Tuhan terus berkembang Romo ya, sudah mendapat silver play button dari YouTube juga, dan kita berharap semoga ke depan juga semakin banyak sahabat Katolik keren yang juga berani nih mewarta di dunia digital. Dan khusus bagi umat nih yang akan mendengar pengajaran-pengajaran atau katekese di media sosial, itu kita harus mendengar langsung dari Romo-Romo kita Romo ya, jangan dari yang bukan Katolik, karena itu bisa menyimpang, bisa membuat kita bingung dengan iman kita hingga akhirnya ya kita meninggalkan iman Katolik kita. Ada begitu banyak Romo-Romo juga awam Katolik yang luar biasa yang tampil dan itu justru mengajarkan ajaran yang benar, dan ikutilah channel-channel yang demikian. Iya, oke. Dan sahabat Katolik keren, sampai di sini dulu sharing kita bersama dengan Romo Alphonse. Romo, terima kasih banyak, semangat dan sehat selalu dalam karya pelayanan, dan sampai jumpa. Salve.